GR Yaris. Manual, pegel. Karena ini merupakan mobil sport, mobil performa, ya udah kita langsung tes performanya aja. Kita gaspol di mode sport. Gimana ya? Jadi sebenarnya sama dengan karakternya versi non facelift ya, yang 280 HP itu. Jadi memang dia tuh torsinya yang begitu brutal gitu rasanya. Jadi ya memang khasnya silinder kecil, silinder dikit ya. Dia 3 silinder, otomatis bornya besar, bor piston besar. Jadi tuh berasa torsinya tuh padat banget, tenaga juga besar sebenarnya. Tapi yang lebih terasa tuh torsi dan torsi gitu loh. Ya mungkin engineer Toyota tuh memang menciptakan mobil ini agar torsinya berlimpah, agar ketika digunakan di ajang balap rally itu beda gitu dengan mobil-mobil lain. Jadi itu adalah keuntungan 3 silindernya. Kemudian coba tuh dia dari bawah gitu ya, benar-benar. Terus ada bunyi siulan turbonya kalau dilepas gas, siu gitu. Aduh, luar biasa sekali mobil ini memang. Kemudian kita akan membahas soal transmisinya. Well, jadi ini adalah transmisi GR Direct Shift 8 Speed, bukan torque converter biasa, dan ini benar-benar juga outstanding. Jadi kalau saya suruh pilih transmisi ini yang digunakan di GR Yaris ini, transmisi otomatis ini, dibandingkan dual clutch, saya akan lebih pilih ini. Kenapa? Karena ketika di jalan, misalkan di stop and go seperti ini ya, begini, terus kemudian kita jalanin tuh, itu kayak matic biasa gitu rasanya. Tapi kita mau normal dulu ya. Tuh, halus, lembut, nggak ada jerkinya kadang-kadang. Tapi ya wajar nggak sih mobil sport ada jerkinya. Tapi ketika kita masuk ke mode manual, mode sport, perpindahannya tuh ada tonjokan-tonjokannya seperti dual clutch. Wah, versatile banget gearbox ini ya, gila. Luar biasa. Kemudian ketika Anda di mode biasa seperti ini, misalkan Anda di kecepatan agak tinggi, kemudian Anda nggak ngapa-ngapain, rem mendadak, nah dia akan turun gigi sendiri, ngeng. Tuh, tanpa harus Anda menurunkan gigi secara dari pedal shift. Ini luar biasa ya gearboxnya. Wah, unbelievable. Dan juga ada satu hal yang saya ingin bahas, suaranya. Jadi kalau misalnya kedengeran di audio ya, suara mesinnya sport. Nah, itu ada suara raungan khas 3 silindernya. Tapi memang ya itu common banget ditemukan di mobil modern, yaitu artificial. Jadi nggak cuma di GR Yaris, di BMW M2, M3, di Mercedes, semua tuh sekarang pakai artificial sound, entah kenapa ya. Ya mungkin agar membangkitkan adrenalin ketika berkendara dengan mobil ini ya. Tapi ya nggak apa-apa. Suatu hal yang cukup positif sebenarnya. Varian yang sebenarnya spesial, tapi membuat GR Yaris sendiri bagi beberapa orang tuh menjadi tidak spesial. Kenapa begitu? Nah, jadi sebelumnya Toyota GR Yaris itu diluncurkan pada tahun 2021 lalu, dan mobil itu merupakan mobil yang sebenarnya spesial sekali karena dia merupakan mobil homologasi yang akan digunakan di ajang balap rally. Jadi mobil yang sebenarnya digunakan untuk ajang balap rally itu dia harus ada minimal berapa unit diproduksi di seluruh dunia. Nah, nantinya akan masuk ke dalam homologasi balap rally tersebut. Tapi tadinya mobil itu dijual dengan kuota yang terbatas, dan setelah facelift Toyota mengumumkan bahwa mobil ini unlimited. Jadi rasanya tidak lagi istimewa bagi beberapa orang, bagi beberapa purist. Tapi secara spesifikasi mobil ini sebenarnya lebih menarik dibandingkan sebelum facelift. Ya, sebelumnya kami sudah membuatkan video first impressionnya. Mobil ini meluncur di Indonesia pada ajang Gias 2024 lalu. Anda bisa klik linknya di atas. Dan
Anda bisa mendapatkan GR Yaris facelift ini jadi tidak lagi seperti dulu ya, tidak lagi ada berapa unit terbatas gitu, 128 unit kalau nggak salah dulu. Nah sekarang ini tidak lagi terbatas dan dijual dengan harga yang varian Matic ini 1.198 juta rupiah. Memang jauh lebih mahal dibandingkan GR Yaris non facelift, tapi perubahannya cukup kerasa di mobil ini. Di bagian eksterior dia lebih aerodinamis ya bagian bumpernya, tapi sebenarnya perubahan yang cukup terasa adalah di bagian mesinnya. Sebenarnya mesinnya nggak berubah, jadi sama-sama mesin 1600 cc 3 silinder dengan kode G16E GTS, tapi tenaganya dia jauh lebih besar dibandingkan GR Yaris sebelum facelift, bahkan lebih besar dibandingkan Yaris GR MN yang merupakan itu yang versi terbatas sekali ya, yang versi high performance tapi spek sebelum facelift. Nah, di GR Yaris facelift ini dia tenaganya sama dengan GR Corolla. Kini memiliki tenaga mencapai 305 PS serta torsi 400 Nm. Well, mesin masih sama, tapi dia kini ada varian baru, yaitu varian transmisi otomatis, di mana sebelum facelift dia hanya transmisi manual 6 speed. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, apakah transmisi otomatisnya hebat, apakah menjadi biasa aja gitu, karena melihat spesifikasi dia 8 speed, kemudian torque converter, bukan dual clutch. Nah, Toyota GR sendiri menyebutkan bahwa transmisi otomatis ini dia memiliki teknologi yang luar biasa dibandingkan Matic biasa, dibandingkan torque converter biasa, bukan dual clutch, tapi dia perpindahan giginya diklaim cepat. Nah, memang sudah banyak media luar memberitakan tentang mobil ini, tentang akselerasinya. Bahkan akselerasi mobil ini lebih hebat dibandingkan transmisi manualnya. Kok bisa? Nah, nanti kita akan tes kenapa bisa begitu. Dan memang secara teknologi transmisi otomatisnya dia punya beberapa perangkat seperti softwarenya, dia di set menyesuaikan gaya berkendara. Jadi misalkan Anda mengerem gitu ya, mengerem hard braking, nah dia akan turun gigi dengan sendirinya tanpa harus menekan pedal shift. Nah, nanti kita akan coba juga. Dan dengan transmisi otomatis 8 speed ini, tentunya GR Yaris ini akan menyenangkan digunakan sehari-hari mungkin ya. Karena kalau yang dulu hanya transmisi manual, jadi kalau di Jakarta atau perkotaan-perkotaan yang padat itu akan terasa melelahkan. Nah, mobil ini pastinya akan menyenangkan ketika dikendarai sehari-hari. So far seperti itu spesifikasinya. Jadi yang Matic ini katanya sih lebih hebat dibandingkan transmisi manualnya. Nah, untuk mengetahui seberapa hebat mobil ini, langsung saja kita tes akselerasi 0 sampai 100 km per jam. Kita matikan AC terlebih dahulu. Kemudian masuk ke mode manual, GR4-nya di track ya. Kemudian masuk ke mode sport, traction control off, masuk ke export mode, dan launch ready. Nih, ketika Anda menekan 2 pedal shift beberapa detik ya, langsung launch ready. Wow. 0 sampai 100 km per jam, GR Yaris facelift ini tuntas dalam waktu 5,05 detik. Coba kita tes sekali lagi. Luar biasa sekali. Oke, traction control on lagi. Ya, sama angkanya 5,07 yang sekarang. Jadi yang kita ambil terbaik tadi 5,05. Unbelievable untuk sebuah mobil tenaga 300 HP, torsi 400 Nm. Ini figur yang luar biasa dan benar ternyata berdasarkan media luar, media asing ya, mereka memberitakan bahwa akselerasi GR Yaris facelift ini lebih baik dibandingkan transmisi manual. Ternyata benar. GR Yaris transmisi manual yang facelift itu berada di 5,2 detik untuk 0 sampai 100 km per jamnya, sedangkan di mobil ini 5,05 detik. Jadi ini bukan sembarang transmisi otomatis. Ini transmisi otomatis yang dirancang Anda untuk digunakan sehari-hari bisa, tapi dia mendukung performa mesin yang tinggi.
luar biasa. Dan perubahan cukup berasa adalah bagian belakangnya. Jadi desain lampunya berubah total. Kemudian kalau dulu di bagian tengah ada emblem Toyota ya, kini dihilangkan. Jadi benar-benar ada emblem Toyota, GR4 dan GR Yaris. Emblemnya seperti itu, nggak ada embel-embel Toyota sama sekali. Kemudian bumper dia juga mendapatkan revisi desain sedikit dan tidak ada wiper belakang di kaca belakangnya. Kemudian bagasi, ya nggak perlu lah electric tailgate buat apa untuk mobil performa. Volume bagasi masih sama dengan versi sebelum facelift. Kemudian ketika Anda membuka bagian bawah cover bagasinya, nah akan terpampang aki dan juga ada sebuah tangki air. Nah, tangki air ini berfungsi untuk mendinginkan bagian intercooler. Jadi karena mobil ini spek rally ya seperti itu, ada untuk mendinginkan intercoolernya. Anda bisa tekan tombolnya di bagian kanan setir, nanti saya akan tunjukkan. Ya, memang kalau dulu sebelum facelift itu GR Yaris memang terasa tampilan interior tuh boring sekali ya. Ya memang mobil yang disiapkan untuk ajang balap rally, jadi tidak butuh keindahan-keindahan, fitur-fitur tuh rasanya nggak butuh. Dan di facelift kini tuh rasanya menjadi sangat masuk akal gitu untuk digunakan sehari-hari, karena dia tidak raw banget dan dia lebih modern dan banyak fitur yang sebenarnya berguna untuk kegunaan sehari-hari. Misalkan yang pertama adalah mobil ini kini dilengkapi dengan fitur radar Toyota Safety Sense TSS dan yang paket lengkap ya. Dia bisa adaptive cruise control, kemudian bisa lane keeping assist, tapi memang adaptive cruise control itu tidak bisa low speed follow ya, karena dia masih menggunakan handbrake manual seperti ini. Nah, kenapa masih menggunakan handbrake manual? Karena mobil ini disiapkan untuk ajang balap, di mana handbrake manual itu sangat berfungsi penting gitu ya. Ketika misalnya melakukan drifting itu akan sangat berguna dibandingkan electric parking brake yang nggak mungkin bisa dipakai untuk drifting, untuk ajang balap rally ya. Dan juga tampilannya kini menjadi lebih modern nih. Dashboardnya tuh baru ya desainnya dengan aksen seperti ini, dan dia lebih driver oriented dibandingkan sebelum facelift. Kemudian instrumen clusternya kini sudah digital. Nah, kita nyalakan dulu. Memang mesin 3 silinder tuh bukan yang gimana-gimana banget, tapi percayalah sama saya, ini performanya akan sangat luar biasa. Oke, balik ke instrumen clusternya. Ini banyak banget sebenarnya informasi yang disuguhkan, seperti ini ada pressure dari turbonya, kemudian bagian kanan tuh ada berbagai informasi temperatur ya. Ada temperatur mesin, temperatur oli, kemudian pressure oli, dan juga temperatur gearbox transmisinya. Kemudian kita ganti tampilannya. Nah, ada average, kemudian trip, dan bagian tengahnya itu juga bisa diatur sesuai kemauan Anda. Shift position, driving support untuk ADAS-nya, kemudian message dan blank. Ini juga bisa diganti juga, sports gauge, boost gauge, G-force pun ada di sini. Nah, bisa Anda sesuaikan sendiri sesuai keinginan Anda. Kemudian di setting. Nah, setting ini bisa diatur juga nih untuk lane keeping assist mau nyala apa enggak, blind spot monitoringnya, kemudian lane departure warningnya mau nyala apa enggak, bisa diatur semua. Dan juga dia bisa berubah gaya ya untuk instrumen clusternya. Ketika Anda masuk ke mode sport, nah akan seperti ini. Jadi dia bukan yang dial biasa, tapi dial yang seperti sports car ya. Kemudian dia juga ada shift lightnya di sini nih. Jadi ketika Anda sudah menyentuh RPM 6.500 sampai 7.000 tuh dia akan muncul shift lightnya untuk Anda mengganti giginya. Keren banget mobil ini. Kemudian juga, nah mode berkendara ada 3 ya, ada Eco, normal, dan juga Sport. Tapi dia juga punya 2 mode 4-wheel drive AWD-nya, all-wheel drive ya. Ada yang track, R3 maksud saya, ada normal, gravel, dan juga track. Ini dia akan membagi proporsi 4-wheel drive antara bagian depan dan juga bagian belakang. Dan yang membuat mobil ini makin masuk akal digunakan sehari-hari, dia dilengkapi dengan head unit yang sudah dilengkapi dengan fitur Apple CarPlay dan juga Android Auto wireless. Nice. Jadi ya dengan peningkatan harga yang cukup signifikan ya dibanding sebelum facelift, ya rasanya fitur yang dapat juga sangat banyak. Dan ya rasanya mobil ini akan sangat masuk akal digunakan sehari-hari. Kemudian posisi berkendara, ya ini adalah sebuah GR Yaris yang pastinya akan sangat fun to drive. Ini bisa dilihat, ini sangat ergonomis, semuanya bisa diatur secara tilt dan teleskopik yang pas banget gitu loh. Bener-bener, aduh enak banget nih posisi nyetirnya. Kemudian joko bisa diatur tinggi rendahnya, tapi memang tidak elektrik ya. Nggak butuh lah elektrik mobil ini. Dan ketika Anda misalkan
Anda, istri Anda terus membawa anak gitu ya, Anda bisa memposisikan anak Anda di belakang. Nah, dia juga dilengkapi dengan one touch tumble nih. Ini untuk ke jok belakangnya tuh seperti ini saja. Jadi dia beda, bukan kayak mobil 2 pintu pada umumnya ya, nggak ada tombol lagi. Jadi tinggal tarik tuas di sini, kemudian pastikan dia maju dan dia akan maju juga untuk bagian bawahnya. Jadi gampang. Tapi one touch tumble ini hanya untuk jok bagian kiri, jok bagian kanannya nggak bisa. Jadi kalau Anda bawa anak harus dari kiri. Ya udah. Kemudian sistem 4-wheel drive ya, GR4 dia punya beberapa pilihan, GR4 normal, GR4 gravel, dan juga GR4 track. Jadi GR4 normal nih, kalau dilihat dari MID ya, dia tuh bekerja proporsinya 70-30 ya, bagian depan dan bagian belakang. Kemudian masuk ke mode gravel, ini hampir 50-50 ya. Dia hampir 50-50. Kemudian di mode track dia akan membagi proporsi 60-40. Nah, selain mobil ini hebat diajak berakselerasi, mobil ini juga bisa melakukan ini. Karena GR Yaris merupakan mobil homologasi untuk balap rally, maka DNA mobil ini kuat sebagai mobil balap dan kami bisa bersenang-senang dengan mobil ini. Kemudian masalah suspensi, keras. Ya iyalah, mobil balap. Tapi dengan suspensi yang keras, yang stiff, kemudian dibantu dengan sistem all-wheel drive yang luar biasa. Aduh, rasanya tuh handlingnya udah gak diragukan lagi lah sebuah GR Yaris. Mobil yang dirancang untuk mobil balap rally. Bener-bener nggak ada limbung sama sekali mobil ini ya. Tapi memang ketika melalui jalan yang rusak seperti ini, ketika ada pengguna harian ya terasa memang agak terbanting-banting gitu badan Anda ya. Tapi ya, gimana, juga mobil sport kan, mobil bukan sembarang mobil biasa gitu ya. Bahkan ini mungkin lebih keras dibandingkan misalkan A35 gitu ya, yang mungkin jadi pesaing di Indonesia. Tapi enak banget. Kaku banget. Luar biasa untuk suspensinya. Dan bagi Anda yang membeli mobil ini masih digunakan untuk sehari-hari, tampaknya juga mobil ini mumpuni. Karena selain dia kini bertransmisi otomatis yang sangat masuk akal untuk Anda gunakan sehari-hari di jalan kota Jakarta sekalipun yang padat, GR Yaris ini juga memiliki konsumsi bahan bakar yang cukup irit untuk mobil bertenaga 300 horsepower serta torsi 400 Nm. Karena berdasarkan pengetesan kami untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, GR Yaris facelift ini masih mampu meraih angka 9,5 km per liter. Luar biasa ya untuk mobil begini gitu loh, mobil yang 300 horsepower. Kemudian untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, nah, mobil ini masih mampu meraih angka 15,1 km per liter. Wow. Jadi iya, kalau di tolnya itu memang dia dibantu oleh transmisinya, dia otomatis 8 percepatan. Jadi ketika Anda cruising di 100 km per jam, di 110 km per jam gitu ya, dia tuh RPM-nya cukup rendah, jadi bisa menghasilkan angka konsumsi bahan bakar yang irit. Semakin masuk akal lagi Anda gunakan mobil ini dalam kota, karena mobil ini dilengkapi dengan fitur radar ADAS dan dia lengkap. Kecuali satu, low speed follow, karena dia tidak dilengkapi dengan electric parking brake ya. Jadi salah satu syarat mobil ada low speed follow-nya itu adalah electric parking brake ya. Ini dia masih manual. Dan ini kita coba tes ya, adaptive cruise control-nya tuh, dengan lane keeping assist-nya. Wah. Mobil balap yang dilengkapi dengan fitur radar ADAS itu menyenangkan rasanya. Jadi sangat aman dan nyaman ketika digunakan di dalam kota, ketika digunakan sehari-hari. Dia bisa adaptive cruise control bisa digunakan hingga 30 km per jam. Di bawah itu juga bisa. Tapi ketika misalkan di kemacetan, nah dia akan disengage untuk adaptive cruise control-nya. Jadi Anda harus memegang kendali lagi, dan ketika mobil berjalan baru Anda bisa mengaktifkan si
adaptive cruise control lagi. Dan juga dia masih ada blind spot monitoring, kemudian juga ada emergency braking assist ya. Sangat aman mobil ini, luar biasa. Sulit sekali menemukan kelemahan di mobil ini ya, tapi saya menemukan satu sebenarnya, bukan kelemahan sih, kurang estetik aja gitu, yaitu transmisinya. Ini transmisinya tuh rasanya tuh agak mirip dengan Veloz, agak mirip dengan Yaris Cross ya. Kan transmisi otomatis ini sudah spesial gitu ya, sudah istimewa. Atau tuh shift knob dibuat GR itu atau apa, biar lebih menarik gitu loh. Ini benar-benar polos, ya kayak Toyota pada umumnya aja gitu. Toyota enter level lagi. Cuma itu aja kelemahannya yang saya rasakan dari GR Yaris ini. Ya, GR Yaris facelift ini memang seperti apa ya? Seperti pro dan kontra ya. Ada yang setuju adanya GR Yaris facelift ini, ada yang nggak setuju karena nggak lagi limited gitu GR Yaris. Karena kan dulu hanya untuk homologasi saja rencananya. Tapi tampaknya ya pihak Toyota tuh melihat wah mobil ini laku banget ya. Jadi mereka membuka lagi keran pemesanan versi facelift dengan opsi yang lebih menarik, dengan tenaga mesin yang lebih menarik, dan kini tidak terbatas lagi di pasarkannya. Jadi benar-benar kalau Anda mau beli ya tinggal beli gitu. Tapi saya nggak tahu indahnya berapa lama untuk pasar Indonesia. Kemudian dengan ada varian transmisi otomatis ini, ya ini rasanya jadi masuk akal sekali untuk digunakan di dalam kota. Jadi Anda membeli mobil ini, Anda bisa pakai untuk weekend gitu ya, untuk misalkan masuk sirkuit atau ya sekedar jalan-jalan tapi dengan mobil yang keren. Tapi bisa juga ketika Anda ya udah harian naik mobil ini, ya bisa juga karena mobil ini enak bener digunakan di perkotaan gitu loh, bener-bener nyaman. Macet-macetan bisa. Kalau manual kan memang rada pegel ya, udah nggak begitu relevan lah transmisi manual digunakan di kota yang macet gitu ya. Kemudian juga dia ada fitur radar ADAS, kemudian dia ini juga desain taruh lebih keren, dan juga tenaga mesin yang lebih besar dibandingkan sebelum facelift. Overall mobil ini menyenangkan sekali, dan dengan harganya yang 1,2 miliaran itu rasanya sangat worth to buy ketika Anda seorang purist yang suka dengan Toyota dan mobil sport.